Dan pagi hari ini pendengar melanjutkan juga obrolan bersama dengan narasumber di topik bahasan lintas Jakarta pagi. Kali ini saya akan berbincang bersama dengan pengamat ekonomi, Dr. Hendra Holid MA. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Sehat ya? Syukur Alhamdulillah baik. Pak Hendra gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Syukurlah. Mudah-mudahan para pendengar kita juga di hari ini sehat ya. Dan Iya. mudah-mudahan ekonominya tambah bagus, insya Allah mudah-mudahan. Amin. Ya Pak Hendra, kalau kita sambil melihat kondisi sekarang ini ya, masih terkait mengenai peringatan kasus COVID, tadi juga saya sempat berbincang dengan beberapa narasumber ya. Ini tadi dari tenaga kesehatan, baik juga perawat dan dokter, yang memang tadi menggambarkan ya bagaimana sekarang sudah kewalahannya kondisi kebutuhan nakes yang memang juga harus terpenuhi dengan melonjaknya kasus COVID, dan bahkan ada usulan terkait mengenai ya kalau bisa diterapkan saja misalnya PPKM yang ketat, Jawa Bali, dan juga lebih prioritas kepada kesehatan. Tapi kan kalau kita lihat juga kondisi sekarang, ketika semua butuh pekerjaan dan penghasilan, ini seberapa mungkin sih saat-saat sekarang ini untuk menyuruh orang stay at home begitu? Ya, pada dasarnya pertama tentu kita sepakat ya bahwa kesehatan itu adalah segala-galanya. Artinya kalau kesehatannya bagus, maka secara otomatis ekonominya juga ikut akan bagus. Nah, kalau ekonominya bagus, kalau kesehatannya nggak bagus, ya tentu akan habis uang pendapatan ekonomi tadi untuk membiayai kesehatan. Jadi kita harus sepakat bahwa ekonomi dan kesehatan adalah sangat penting kedua-duanya. Tapi kalau disuruh untuk memilih mana lebih penting kira-kira di tengah pandemi COVID ini, ya tentu ada banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, salah satunya adalah ya bagaimana kemudian pandemi COVID ini bisa selesai, lalu kemudian ekonomi kita bisa pulih dan berbagai macamnya. Nah, penting untuk kita ingat bahwa ekonomi itu akan naik apabila daya serap atau daya belinya tinggi. Nah, persoalannya bagaimana daya belinya tinggi kalau kemudian di tengah pandemi ini pasarnya tertutup ya, atau berbagai macamnya karena pencegahan dan berbagai macamnya. Nah, oleh karena itu ini menjadi sangat penting sekali. Saya pikir apa yang diterapkan pemerintah ya sesuatu yang sudah bagus, tinggal kemudian bagaimana kemudian masyarakat juga ikut mendukung program-program pemerintah ini, kira-kira gitu Mbak. Iya, nah kalau sekarang kan kita kalau di Jakarta ya, ini kan masih PPKM mikro begitu ya, yang terus diperpanjang. Namun ada perbedaan kalau dari instruksi gubernur terkait mengenai yang di area zona merah ini harus WFH 75%. Tapi paling tidak melihat dengan hal seperti ini, dengan ada juga informasi terkait mengenai varian mutasi virus yang baru begitu ya, yang Delta, ini seperti apa sih sebenarnya yang memang perlu benar-benar harus dimengerti begitu, dan apalagi buat kita yang masyarakat yang tentunya ini ada yang memang sudah korban PHK dengan kondisi perekonomian yang sulit seperti ini, Pak Hendra. Ya, pertama tentu bagi masyarakat kita tetap waspada terus ya, tetap melakukan pencegahan ya, dan berbagai macamnya. Lalu yang kedua dari sisi ekonomi, saya sepakat pada dasarnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kira-kira ada teori begitu mengatakan. Jadi di mana ada kesulitan di situ ada kemudahan. Nah, contoh misalnya ketika pesawat orang tidak ada berpergian karena pandemi COVID ini, maka semua bisnis-bisnis berkaitan tentang pesawat, angkutan dan berbagai macamnya transportasi itu pun menjadi tutup kan, menjadi pelan-pelan bangkrut dan berbagai macamnya. Nah, tapi ada menangkap peluang yang bagus. Oh iya, kalau bisnis angkutan terbatas karena pandemi, orang nggak mau jalan-jalan, orang nggak mau traveling dan berbagai macamnya, maka berubah. Tapi kan bisnis angkutan kan tetap berjalan, ekspedisi kan tetap jalan, ya. Setiap hari kita dapat kiriman paket, belanja online dan berbagai macamnya kan, tetap jalan kan. Nah, berubah dari angkutan menjadi kargo dan berbagai macamnya. Dan ini tentu menjadi sangat penting. Nah, apa yang bisa kita lakukan di garis bawah, terutama masyarakat kecil, ya tentu harus inovatif. Kira-kira inovatif itu apa? Ya pendapatan harus bertambah terus ya meskipun di tengah pandemi COVID ini. Apa yang bisa kita lakukan misalnya? Yang kita bisa lakukan ya misalnya coba jualan online dan berbagai macamnya. Tanya kebutuhan orang sekitar rumah kita. Kira-kira apa yang dibutuhkan orang ya? Nah, apa yang dibutuhkan orang? Kita menangkap peluang itu, ya kita menyediakan, maka dia menjadi sebuah produk kan. Produk itu kan ada dua. Produk itu namanya adalah barang, yang kedua adalah bentuknya jasa. Tinggal pilih nih kira-kira nih. Gua nih kira-kira bakatnya apa nih? Dagang barang atau dagang jasa kira-kira kan gitu. Nah,
caranya karena ini pandemi, karena ini terbatas, kita dilarang untuk berdekatan, ya. Tapi kan uang nggak boleh uang tetap jalan terus dong, tetap dapat terus dong meskipun kita berjauhan. Iya. Gimana caranya? Jualannya dirubah dari jualan offline menjadi jualan online. Nah, inilah yang kemudian banyak dilakukan hari ini. Masya Allah luar biasa. Ternyata teman-teman yang eksis di dunia online ini itu tetap terus berjalan. Nah, satu hal yang menarik nih Mbak dan para pendengar sekalian, ternyata emak-emak ini menjadi hasil riset menunjukkan bahwa emak-emak ya para kaum ibu dan perempuan itu mendominasi bisnis online ini. Masya Allah luar biasa dahsyat, mayoritas ini. Jadi meskipun sambil ngurus anak gitu, sambil di rumah pakai dasteran kadang-kadang gitu istilahnya gitu kan, tapi uangnya tetap masuk terus. Nah, ini tentu bisa dicontoh oleh yang lain kira-kira di tengah pandemi COVID ini. Artinya pasar kita boleh terbatas karena pandemi, karena ada banyak aturan pencegahan dan berbagai macamnya, tapi pendapatan kita nggak boleh terbatas dong, kira-kira gitu. Nah, peluang terbesar yang kalau kita melihat dengan kondisi pandemi seperti ini, kalau tadi menarik dikatakan mama juga nih atau ibu-ibu yang akhirnya menyasar kepada online shop dan lain-lain. Kalau sekarang ini memang itu untuk online shop yang masih cukup tinggi untuk peluang yang bisa diraih saat ini, atau bagaimana gambarannya Pak Hendra? Ya, pada dasarnya kan sederhana. Sekarang kan malah terbuka, banyak sekali marketplace yang membuka peluang. Ya, jadi artinya kita bisa sebagai penjual gitu kan. Pak Hendra aku nggak punya produknya Pak Hendra, tinggal fotoin aja produknya orang lain, tinggal diupload aja kan kira-kira gitu kan. Ya tentu etikanya harus pakai izin ya Mbak, boleh nggak aku fotoin ya, aku jualin lagi ya, boleh nggak ya, boleh kira-kira gitu kan. Jadi saya pikir pandemi ini memang berdampak betul. Saya, Mbak, dan kita semuanya tentu dan para pendengar tentu merasakan dampaknya secara ekonomi. Bagaimana tidak mungkin ya? Coba bayangin pendapatan kita, pengeluaran kita tetap berjalan, tapi pendapatan kita berkurang. Nah, tentu kita harus punya ide, inovasi dan berbagai macamnya. Bagaimana caranya? Yang pertama tentu kita harus bisa bertahan. Ini paling penting nih Mbak, bisa bertahan ya. Kondisi pertama itu bisa bertahan. Bertahan itu apa? Ya setidaknya balance lah kira-kira antara pengeluaran dan pendapatan. Nah, yang paling tinggi lah tentu harus surplus kan. Dia harus berlebih kira-kira. Artinya pendapatan kita lebih besar dibandingkan pengeluaran kita. Tapi kalau tidak terjadi itu, ya tentu defisit ya kira-kira. Defisit artinya tekor. Nah, jangan sampai kemudian tekor. Nah, jangan sampai tekor ini bagaimana caranya? Caranya harus inovatif. Inovatif itu bagaimana caranya? Ya harus jangan malu dagang kira-kira gitu. Dagangnya bisa apa saja kan, bisa offline, bisa online. Offline contohnya misalnya di tengah pandemi ini satu komplek perumahan semuanya berjauhan misalnya karena pandemi. Ya ke pasar malas, berbagai macam malas. Nah, tinggal data tuh. Bikin grup WA ya. Siapa yang butuh sayur, siapa yang butuh cabai, siapa yang butuh apa, aku yang nyiapinnya. Masya Allah luar biasa, terbuka peluang kan? Iya. Jadi Masya Allah luar biasa. Kamu butuh apa sih? Cabai. Nanti tinggal WA saya. Pagi-pagi sudah sampai di depan pintu rumah. Uangnya gimana? Transfer. Jadi luar biasa sekarang, artinya membuka peluang-peluang bisnis yang dulu nggak mungkin kita lakukan kira-kira, tapi sekarang menjadi mungkin kira-kira gitu. Iya. Jadi di satu sisi mungkin kita pesimis, tapi di sisi lain kita harus optimis. Kenapa optimis? Ya hidup ini harus tetap bertahan, harus tetap berjalan dan ya harus tetap gembira kira-kira. Dan karena dengan gembira itu imun tubuh kita insya Allah akan menjadi lebih bagus. Iya. Pak Hendra, bagaimana memberikan gambaran untuk ayo kita mulai dulu nih, kadang mau mulai aja ini kayaknya agak apa ya, bisa dibilang setengah-setengah hati nih. Mungkin bagaimana ini untuk bisa mewujudkan itu dengan mulai dulu deh gitu. Nah, hampir semua pengusaha kaya itu tidak pernah berpikir apakah dia kaya atau tidak. Yang dia bayangkan adalah melangkah Mbak. Jadi melangkah aja dulu. Persoalan sukses itu urusan Tuhan kan, urusan Allah kan kira-kira. Tapi urusan melangkah itu urusan kita. Yakin dan percayalah bahwa 1000 anak tangga itu diawali oleh langkah pertama, anak tangga pertama. Jadi jangan pernah berharap bisa punya bisnis online, bisa punya bisnis offline kalau kemudian tidak pernah menginjakkan kaki di anak tangga pertama. Oleh karena itu beranikanlah, injakanlah kakimu di anak tangga pertama. Persoalan sampai ke 1000 tangga itu urusan Tuhan. Kalau kemudian di tangga ke-7 kita meninggal itu urusan Tuhan. Kalau di tangga 10 kita bangkrut itu urusan Tuhan. Yang penting kita adalah semangat berusaha, semangat kemudian melangkah dan memulai. Saya pikir mulailah. Jadi bolehlah dengerin acara kita di pagi hari ini tentang bagaimana semangat bisnis tengah pandemi COVID, semangat untuk bisa bertahan secara ekonomi tengah pandemi COVID ini.
tapi jangan lupa kita harus melangkah, kita harus memulai. Jadi jangan takut. Kenapa? Kita masih punya Tuhan untuk bisa bergantung, dan yakin dan percayalah bahwa kita akan bisa melakukan itu. Jangan seperti orang orang di kolam renang, Mbak. Kenapa? Dia baca buku gaya renang begini, gaya kodok begini, tapi nggak pernah terjun kolam renang. Kira-kira dia merasakan nggak nikmatnya berenang? Enggak tentunya ya. Nggak pernah. Iya. Begitu juga dengan bisnis ya. Silakan baca teori bisnis yang banyak, tapi syarat untuk bisa merasakan nikmatnya berbisnis, kita harus memulainya. Mulailah dari satu, mempersiapkan kebutuhan orang lain. Yang kedua, menyelesaikan masalah orang lain. Cuman dua itu aja ya, catat ya. Yang pertama apa tadi? Menyiapkan kebutuhan orang lain. Apa yang orang butuhkan di sekitar kita? Nah, kita siapin kebutuhannya, kita akan mendapatkan untung. Untungnya itu apa Pak Hendra? Untungnya itu adalah selisih antara harga jual dengan harga beli, itu namanya untung, itu namanya profit. Misalnya kita beli Rp1.000, kita jual 1.500, atau kita jual 2.000, maka kita dapat untungnya 1.000. 1.000 kali 1.000 duitnya 1 juta. Nah, kebayang kira-kira kan, duit banyak kan? Jadi jangan lihat smallnya, tapi kecil itu indah kalau dikumpulkan jadi banyak. Yang kedua, siapin menyelesaikan masalah orang lain. Apa nih yang sulit bagi orang lain di tengah pandemi ini? Orang sulit nih, dia punya bisnis ya, biasanya offline. Nah, sekarang karena terbatas pandemi, dia ingin berubah menjadi online. Nah, ini teman-teman yang punya keahlian tentang aplikasi, software dan berbagai macamnya, bantu dia dapat untung kan? Namanya adalah bisnis jasa kan? Jadi Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Jadi jangan pernah berhenti. Nah, tinggal bagaimana kemudian kiat yang berikutnya adalah karena ini pandemi, tentu harus kita punya kiat yang banyak. Kira-kira bagaimana kemudian barang atau jasa yang kita jual tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Karena orang juga takut kira-kira mau bisnis dengan kita kalau kemudian tidak menjaga protokol kesehatan. Maka kita lihat sekarang semuanya berubah semua. Semua toko-toko semua menyediakan cuci tangan, ya, hand sanitizer dan berbagai macamnya. Itu menunjukkan bahwa bisnis juga berubah. Baik, wah ini juga tentunya mudah-mudahan bisa juga menjadi motivasi ya untuk pendengar yang sedang mendengarkan pagi hari ini ya. Tinggal pilih, menyiapkan kebutuhan orang lain atau menyelesaikan masalah orang lain. Mas Menteri, Mas Nadiem itu menyelesaikan masalah orang lain. Dulu macet Jakarta, tapi kemudian dia berpikir bagaimana kemudian bikin go dan berbagai macam itu. Akhirnya sekarang kita punya semua kira-kira gitu kan. Jadi tinggal pilih saja lah. Hidup ini pada alasannya pilihan ya. Jadi menyiapkan kebutuhan orang lain atau kemudian menyelesaikan masalah orang lain. Nah, itulah pada akhirnya berujung menjadi sebuah produk. Produk itu ada dua, produk barang atau jasa. Nah, tinggal pilih. Kalau nggak mau milih itu juga ya sudah nggak bisa bertahan di tengah pandemi ini. Kenapa orang bisa bertahan? Karena dia mau melangkah, mau bergerak. Persoalannya kita termasuk orang yang mau melangkah atau enggak. Nah, kalau nggak melangkah ya sudah stop ya sudah selesai semuanya kita. Pada akhirnya akan hutang menumpuk dan pada akhirnya nggak bisa bayar hutang, terlilit hutang. Yang paling bagus itu adalah gaya hidupnya boleh sederhana, ya, tapi pendapatannya nggak boleh sederhana. Setuju nggak sih kira-kira? Setuju tentunya. Iya, jadi paling tidak untuk masyarakat yang sekarang ini dalam menghadapi ini harus bisa menyeimbangkan antara baik perekonomian dan kesehatan begitu ya Pak Hendra? Iya, kedua-duanya penting Mbak. Coba bayangin, kita dapat duit nih, tapi maaf punten kira-kira. Kalau kita sakit kira-kira, tentu pengeluaran kan namanya nggak untung juga kan? Iya. Nah, jadi ya yang nikmat yang paling mahal itu dasarnya dalam hidupnya adalah sehat. Nah, mudah-mudahan lah kita semua para pendengar Mbak dan kita semuanya dan semua Indonesia dan semuanya kita semuanya sehat dan mudah-mudahan wabah ini cepat Allah angkat dan kita kembali normal berdagang, normal mencari ilmu anak-anak kita dan berbagai macamnya dan insya Allah Indonesia semakin bangkit dan jaya insya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Hendra atas apa yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua tentunya. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Jaya selalu RRI, jaya selalu kita dan jaya selalu Indonesia. Nah, Jumat penuh keberkahan untuk kita di hari ini. Amin. Salam sehat selalu Pak Hendra. Amin, sama-sama. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar pengamat ekonomi Dr. Hendra Holid MA. Dan untuk Anda pendengar masih ada juga beragam informasi update yang akan kami hadirkan untuk Anda. Diselingi beberapa lagu juga dari playlist Pro 1 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di Lintas Jakarta Pagi.